Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di ruang webinar Sekolah Perempuan dalam program Family Update bersama saya, Ana Farida, Kepala Sekolah Perempuan. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah buku asik ini yang berjudul Grown Up Digital. Grown Up Digital ini ditulis oleh Don Tapscott. Nanti kita akan bahas pelan-pelan siapa dia itu dan apa tujuan dari kelas kita ini selain bahwa kita mengakrabi buku. Jadi kalau baca buku tuh misalnya teman-teman ini lagi pada baca buku, sebaiknya buku itu isinya apa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Halo, 5 menit kita menunggu, kita mulai aja ya diskusi bukunya, nanti teman-teman yang tertinggal bisa menyimak rekaman. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di kelas webinar Family Update bersama Sekolah Perempuan. Kelas ini kami gagas untuk memberikan peluang kepada teman-teman untuk belajar banyak hal tentang keluarga. Karena mau tidak mau, yang namanya perempuan, baik dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dia mempunyai peran yang penting dalam sebuah keluarga. Jadi judul program kita adalah Family Update. Semoga nanti secara berkala program-program ini akan terus bergulir, berisi dengan berbagai macam tema ya, ada diskusi buku, ada bincang-bincang, ada talk show, ada rumpi-rumpi bersama para bintang tamu gitu. Harapannya bisa memberikan manfaat yang luas dan nanti bisa memberikan ide-ide kepenulisan juga. Karena sekolah perempuan kan basisnya adalah sebuah sekolah menulis ya. Oke, kita akan bahas buku ini pelan-pelan. Buku ini berjudul Grown Up Digital. Ini bukunya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Penulisnya Don Tapscott. Bukunya lumayan tebal, tapi ditulis dengan bahasa yang sangat menyenangkan, enteng begitu, dan sangat kekinian. Jadi tetap enak untuk dinikmati. Diterbitkan tahun 2009. Karena ini buku terjemahan pasti terbitnya jauh lebih awal ya. Buku aslinya pasti jauh lebih awal. Dan sebenarnya buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Don dan teman-temannya terkait dengan para pengguna internet di seluruh dunia. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini tampangnya si kakek ganteng. Namanya Don Tapscott, lahir tanggal 1 Juni 1947. Ya, seumur sama bapak-bapak kita kali ya. Dia adalah seorang, halo Nur Rohma, selamat datang. Dia sebenarnya seorang bisnismen pada awalnya. Dia juga seorang penulis, konsultan dan pembicara, termasuk motivator juga. Dia mempunyai spesialisasi di strategi bisnis. Kemudian dia juga mengajarkan bagaimana organisasi itu bertransformasi menjadi lebih baik. Termasuk peran-peran teknologi, dalam hal ini teknologi informasi juga, di dalam pengelolaan bisnis dan kemasyarakatan. Dia adalah penulis dari buku Grown Up Digital. Slide berikutnya ya. Nah, coba kita bandingkan gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Teman-teman ada yang mengalami permainan seperti ini? Permainan apa saja yang biasa dilakukan ketika kita masih kecil? Saya nggak tahu ini, Tia angkatan berapa, Nur Rohma itu angkatan tahun berapa. Permainannya apa saja nih ketika masih anak-anak? Saya sendiri masih sempat main tali, main apa ya, main itu loh, engklek kalau bahasa Jawanya, lompat-lompat di atas tanah yang digambarin kotak-kotak. Itu masih menjadi permainan yang sangat menyenangkan waktu itu dan sangat diminati. Hanya sekarang kita lebih sering melihat anak-anak dari bayi bahkan sampai nenek-nenek itu lebih sering memakai gadget atau memakai gawai untuk menghibur dirinya. Alasannya banyak sih. Ingklik ya namanya. Alasannya banyak sih. Ada yang untuk belajar, ada yang untuk bersosialisasi, ada juga yang memang sekadar untuk ini aja, untuk iseng gitu. Karena kebiasaan orang itu kan menular.
ketika orang kelihatan megang buku, orang lain juga kita akan terdorong untuk membaca gitu. Coba perhatikan. Sekarang kalau kita antri, misalnya di bank-bank atau di kantor-kantor, jarang sekali orang yang pegang buku, yang dipegang HP. Dimanapun pegang HP, begitu duduk langsung ngeluarin HP. Itu menular gitu, kebiasaan-kebiasaan itu menular. Karenanya mungkin ada baiknya kita akan mencoba menularkan kebiasaan yang baik. Kalau pergi kemana-mana bawa buku. Jadi kadang-kadang saya sih sebenarnya ngantuk gitu, nggak pengen baca, tapi mau gaya aja gitu, pegang buku baca gitu. Harapannya nanti teman-teman yang lain akan ikut-ikutan gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, baik menggunakan gadget maupun buku itu menular. Berikutnya, dalam buku ini, Ted Scott menjelaskan perbedaan antar generasi dengan cara yang sangat menarik begitu. Dia menggambarkan pengalaman masa mudanya dengan generasi yang sekarang ini. Jadi secara umum buku ini menjelaskan bagaimana internet dan teknologi informasi mengubah pola pikir masyarakat dalam berbagai aspeknya. Jadi waktu zaman dulu itu seperti apa, kemudian zaman internet seperti apa, dia kupas gitu, dia bandingkan. Dan jadi selain mengupas bagaimana generasi digital menyerap sekaligus ikut terlibat dalam era digital ini, yang sekarang ini terus berkembang ya. Coba sekarang kalau kita lihat perkembangan dunia digital ini terus cepat sekali, dalam hitungan jam mungkin sudah ada hal baru, aplikasi-aplikasi baru terus lahir. Kemudian gadget-gadget baru terus ada. Kita beli handphone misalnya, sebulan kemudian sudah ada gantinya. Jadi memang perkembangan ini sangat cepat gitu. Jadi penulis buku ini juga menjelaskan termasuk bagaimana paradigma pendidikan di era digital ini berubah gitu. Termasuk juga pola pengasuhan yang dijalankan para orang tua terhadap anak itu ternyata sangat berbeda dibandingkan dengan ketika orang tua yang sekarang ini lagi tua tuh sudah pada tua. Saya sih masih muda ya, jadi saya agak lupa ingat gitu bagaimana ketika waktu saya kecil. Bohong banget. Jadi pola pengasuhan ketika kita masih anak-anak dengan anak-anak saat ini itu jauh berbeda. Kemudian kita perlu tahu bahwa buku ini juga membahas apa sih bedanya antara generasi per generasi. Kita mengenal istilah ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi Z, Y dulu, baru Z, dan nanti di sana ada generasi Alpha. Hai Linda, apa kabar? Generasi baby boomers itu mereka yang lahir pada antara tahun 1945 sampai 1960. Jadi mungkin ini angkatan babe gue gitu ya, ABG. Kemudian mungkin kalau saya ada di sini, saya ada pada generasi X. Jadi ketahuan deh. Kemudian ada juga generasi Y yang lahir pada tahun 81 hingga 1995. Terus setelah tahun 1995 ada generasi Z. Di atas tahun 2001, 2010 nanti lahir pula generasi Alpha. Banyak sekali generasi-generasi yang masing-masing memiliki karakteristik. Dan Don Scott dalam hal ini memaparkan bahwa dalam waktu yang relatif sangat singkat, generasi manusia ini sudah melewati banyak sekali tahapan. Gitu. Seperti ini misalnya. Ya, tahapan-tahapannya ciri-cirinya macam-macam. Tadi kita lompat ke generasi Z dulu ya. Kita sudah mulai mengenal mereka sebagai anak-anak yang mempunyai digital native. Oh, Linda kena gejala tipes. Aduh, istirahat ya. Mudah-mudahan mengikuti webinar ini membuat hiburan, bukan jadi tambah nightmare. Get well soon, Linda. Jadi digital native ini adalah orang-orang yang anak-anak yang diasuh oleh generasi X. Jadi mereka lahir menghadapi tantangan yang macam-macam. Misalnya sudah mulai ada isu-isu kepedulian lingkungan gitu ya. Ada juga isu-isu terorisme. Terus mereka juga menjadi saksi tersebarnya penggunaan gawai dan teknologi digital seperti internet, sosial media, dan portal